Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mari selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Kita lanjutkan bahwa beberapa elemen masyarakat yang ada di Yasrib, wa kana fi Yasribah minhum thalathu qabail masyhurah, bahwa di Yasrib itu di antara yang terkenal itu ada tiga elemen masyarakat yang terkenal. Yang pertama adalah Banu Qainuqa, kana hulafa'ul Hazraj. Jadi ada yang disebut yang pertama dengan Bani Qainuqa. Mereka ini adalah suku atau merupakan sekutu dari kabilah Hazraj atau suku Hazraj. Jadi ini merupakan sekutu. Jadi mereka berada di dalam kota Madinah. Ini Banu Qainuqa ini sekutu yang sering menyokong kaum Hazraj, atau mereka berada di barisan belakang Hazraj. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bani An-Nadir. Bani An-Nadir ini satu suku, satu elemen masyarakat Yasrib juga dilihat dari pemetaan elemen masyarakat yang ada. Yang ketiga adalah Banu Quraidah. Wahatanil qabilatani kanata khulafaul Aus. Bani Nadir dan Bani Quraidah ini merupakan sekutu yang menyokong Bani Aus atau suku Aus. Mereka berada di pinggiran kota Madinah. Jadi disitulah kalau dipetakan kondisi masyarakat atau elemen masyarakat suku-suku yang ada di Madinah, di belakang dari suku Hazraj dan Aus tadi. Seperti yang kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dua suku yang sangat tersohor di Yasrib yaitu Hazraj dan Aus, yang sering masing-masing memimpin perang ketika mereka berhadapan. Nah, di belakang suku Hazraj ini ada Bani Qainuqa. Iya, ini sekutu Hazraj. Sementara untuk suku Aus itu
Di belakangnya ada Bani Nadhr dan Bani Quraidah. Ini suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu ultimatum kepada sahabat. Ini terkait dengan ini juga yang menjadi dasar biasanya atau menjadi contoh tentang Bani Quraidah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk segera menumpas Bani Quraidah yang dianggap berbahaya, menyebar fitnah, sehingga suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah." Janganlah kalian sekali-kali salat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah, itu di pinggiran kota Madinah. Nah, ini sering menjadi contoh. Wa hadhil qabail hiya allati kanat yusirul hurub bainal Aus wal Khazraj. Katanya kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan. Al-hurub, peperangan itu antara suku Khazraj dan Aus. Itu sudah berlangsung lama itu. Jadi potensi konflik itu ada di situ. Memetakan potensi konflik yaitu dengan memetakan suku-suku yang dan elemen yang ada di Yasrib, yang mana yang berpengaruh terhadap munculnya konflik yang sering dipimpin antara suku Khazraj dan Aus tersebut. Inilah yang disebutkan tadi, ada di Banu Qainuqa, ada Bani Nadhr, ada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi bahkan mereka ikut terlibat langsung dalam perang Buas, masing-masing bersama para sekutunya. Tentu karena tidak ada yang dapat diharapkan dari orang-orang Yahudi dalam memandang Islam kecuali dengan pandangan mata kebencian dan dengki. Karena Rasulullah bukan berasal dari bangsa mereka yang dapat membuat redah konflik fanatisme kebangsaan selama ini yang menguasai psikologis dan otak mereka. Jadi sarah, ya, peperangan yang berlatar belakang sara itu terjadi. Nabi Muhammad SAW tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Itu hanya karena dasarnya Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka. Ya, ini kan kalau sudah seperti itu berarti ada pandangan rasisme sebetulnya. Inilah yang kita cegah, karena memang manusia diciptakan dengan bersuku